Ini yang terlihat pada Rabu malam, Saudara. Imbas penutupan 6 gerbang tol dalam kota Jakarta yang sedang diperbaiki, kemacetan tak terhindarkan di sejumlah titik pada Rabu malam. Di Jalan Palmerah Utara menuju perempatan Selipi, sejumlah kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan maksimal 20 km per jam. Nah, sejumlah pengendara mengaku terjebak di jalan hingga kurang lebih 2-3 jam. Apakah kemacetan parah masih terjadi sore hingga menjelang malam ini? Akan disampaikan informasi pantauannya lewat laporan dari jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan Arif Rahman. Kalau mau dibandingkan dengan kemarin, Zef, apakah lalu lintasnya masih terbilang lancar dan sejauh mana Anda mencermati lalu lintas saat ini? Ya Tifal, kalau kita bisa bandingkan dengan bagaimana kondisi arus lalu lintas Rabu malam kemarin, nampaknya hari ini berbeda begitu ya. Meskipun kalau hari ini, kalau kita lihat ini sekitar pukul 6 sore, ini artinya aktivitas jam pulang kerja, orang keluar kantor ini arus kendaraan ini juga akan semakin ramai begitu ya. Nah, akan kami perlihatkan seperti apa kondisi terkininya. Ini kami melaporkan dari depan gerbang tol Semanggi 1. Kalau kemarin Rabu malam rata-rata mobil ini tidak bisa bergerak begitu ya, melihat dari bagaimana keluhan masyarakat di sosial media dan lain sebagainya. Tapi dari pantauan kami di jam 6 sore hari ini kendaraan masih bisa melaju di jalur arteri Jalan Gatot Subroto. Ini kurang lebih mungkin kecepatannya sekitar 20 sampai dengan 40 km per jam begitu ya, tidak stuck tapi masih bisa bergerak. Tapi memang yang menjadi sorotan ini adalah antrean untuk yang mau masuk ke tol dalam kota melalui gerbang tol Semanggi 1. Ini terlihat memang antreannya mengular cukup panjang begitu karena hanya satu gardu tol saja yang dibuka. Seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, ini dibuka parsial. Yang dimana hari sebelumnya ini beberapa gerbang tol ini harus ditutup total sementara, tapi melihat bagaimana imbas kemarin pada akhirnya Jasa Marga ini memberlakukan pembukaan gerbang tol secara parsial. Tapi memang untuk gerbang tol Pejompongan dan juga Selipi 2, tadi kalau dari pantauan kami juga gerbang tol Pejompongan ini masih ditutup secara total begitu ya, sehingga memang untuk Anda yang mau mengarah ke Cawang, kemudian ke arah Kalimalang begitu ya, dari arah Tomang, Selipi menuju ke Cawang ataupun arah sebaliknya, ini memang Anda bisa memanfaatkan masuk melalui gerbang tol Semanggi 1. Agar penumpukan tidak terjadi di gerbang tol Semanggi 1, gerbang tol Semanggi 2 ini juga dibuka parsial, di mana dibantu dengan mobile reader yang berjalan untuk melakukan proses transaksi tap-in begitu. Sementara demikian Tifal, karena seperti yang dari informasi yang sudah beredar juga, ini pembenaran atau perbaikan gerbang tol ini akan berlangsung hingga tanggal 10 Oktober mendatang. Jadi bisa dianjurkan juga dari Jasa Marga agar Anda bisa mencari jalur alternatif lain agar tidak terjebak dengan kepadatan arus yang ada imbas dari perbaikan gerbang tol ini. Tifal. Sampai tanggal 10 Oktober dan setelah itu dipastikan akan berjalan normal. Lalu konteks parsial ini apakah ada penjelasan juga dari Jasa Marga dalam waktu tertentu saja gardu-gardu tertentu ini bakal beroperasi? Singkat saja, Zef. Ya, seperti misalnya saja di gerbang tol Semanggi 1 ini diharapkan tadi kami sempat berbincang juga dengan petugas yang sedang memperbaiki begitu ya. Diharapkan di tanggal 26 September ini sudah bisa beroperasi kedua gardunya. Makanya memang di hari ini satu gardu yang sedang diperbaiki ini bisa dipercepat begitu prosesnya ya. Dan diharapkan tanggal 4 Oktober untuk gerbang tol Semanggi 1 ini sudah bisa beroperasi seperti biasa. Tapi kita harus melihat juga Tifal, karena tadi kalau kami lihat sepertinya masih cukup banyak persiapan begitu ya. Seperti misalnya mesin tap-in-nya ini masih butuh diperbaiki, masih butuh dipasang, karena tadi kami tidak melihat mesin tap-in elektronika ini sudah terpasang. Jadi kita akan melihat apakah memang di tanggal 26 September besok gerbang tol Semanggi 1 ini sudah bisa beroperasi normal kedua-duanya. Tifal. Situmeang dan Arif Rahman melaporkan. Terima kasih.